asik atau tidak? Tidak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya. Ini loh mas, aku melok jengker ini. Dihadirkannya teman SD, SMP, dan SMA berikut juga teman kampusnya itu menurut saya sudah membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini masih seputar kasus Bambang Trimulyono dan Sugi Nur, di mana Ahmad Kossinuddin yang selalu membangun opini-opini, menarasikan di ruang-ruang publik yang membuat dia pun kemudian dikenal oleh warganet netizen bahwa dia adalah kuasa hukum Bambang Trimulyono dengan sejumlah pernyataan-pernyataannya yang memang terkesan itu meledek Pak Jokowi. Tetapi kali ini Ahmad Kossinuddin pun tidak luput dari ulasan-ulasan daripada warganet. Kali ini seorang pria, seorang pemuda meledek Ahmad Kossinuddin terkait dengan narasi-narasinya yang dibangun, di mana pria ini betul-betul meledek Ahmad Kossinuddin, baik secara fisik demikian pula narasi tentang ijazah palsu. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pria ini kemudian mengomentari Ahmad Kossinuddin. Mari kita simak. Apalagi yang kita harapkan dari seorang kepala negara? Untuk teman-teman yang punya rekomendasi salep ataupun obat oles untuk tompel sebelah sini itu nanti kabari saya, biar saya DM beliau, jadi biar agak rapinya sih sudah, cuma tompelnya di sini kalau hilang itu kan nanti mungkin nadanya agak sedikit tidak melengking gitu, jadi enak didengar. Terus sama rekomendasi skincare untuk yang di jidat ini, jidatnya itu nanti biar agak mungkin, karena saya rasa kalau di daerah saya itu yang ada hitam-hitamnya tebel begini itu orangnya agak panas karena sering bukan ke tembok begitu ya. DM saya atau mungkin inbox untuk teman-teman yang tahu rekomendasi, terutama yang untuk ini tompel sama skincare di jidat. Terima kasih. Ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah. Kalau dari pakaiannya sih agamanya muslim ya, sama seperti saya muslim. Tapi kalau dari bicaranya, saya kok yakin bahwa Tuhannya beda dengan saya. Tuhannya beda dengan saya. Dia itu kok gampang sekali gitu loh menyampaikan seperti itu. Kalau tidak ada Ustadz seperti Gus Nur, Indonesia ini sudah dimusibahkan, dinyatakan oleh Allah. Sedekat itulah Gus Nur dengan Tuhanmu ya. Cocok mas Ya Allah Gusti Tuhanku, paringono seger waras kagem beliau-beliau ini. Amin amin. Asik atau tidak? Tidak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya. Ini loh mas, aku melok jengker ini. Dihadirkannya teman SD, SMP, dan SMA berikut juga teman kampusnya itu menurut saya sudah membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Karena tidak mungkin Pak Jokowi itu bisa sekolah SMP kalau ijazah SD-nya palsu. Ya itu bos. Dan tidak mungkin Pak Jokowi punya teman SMA kalau ijazah SMP-nya palsu. Dan tidak mungkin Pak Jokowi punya teman kampus kalau ijazah SMA-nya palsu. Makanya menurut saya didatangkan teman-temannya itu ada tanda-tandanya sudah jelas membuktikan. Yo saiki mosok enek to Mas, wong sekolah SMP orang ijazah SD palsu apa ya enek. Terus wong sekolah SMA terus ijazah SMP ini palsu mosok ya. Nah, itu sudah cukup untuk sebagai bukti. Wes ngene lah, ngene saiki. Saya doakan semoga Pak Jokowi segera memberikan pertanyaan untuk sampean. Sebutkan 2 pulau di luar Jawa gitu. Jadi nanti sampean biar dapat sepeda. Ya, Ruwet uripem. ruwet mau nanggepi loh. Tapi berhubung kok ketoknya seru ya wes. lanjut ya bos. Mas, apa sampean pernah lihat ijazah aslinya? Kok yakin banget kalau asli? Kalau belum pernah lihat, aslinya bukan fotokopi.
bos, jawab Jelas jawab. sekali saya tidak pernah lihat ijazah asli Pak Jokowi. Jangankan kok saya, Mas, temennya saja itu juga belum pernah lihat. Sebab apa? Dulu waktu sekolah itu, nggak dulu, sekarang juga, ketika pengambilan ijazah itu yang ngambil bukan temennya, tetangganya, ataupun saya. Yang ngambil itu wali murid. Jadi yang tahu ya yang ngambil sama pihak sekolahan, Terus sampai itu di situ berkomentar bahwasanya bukan fotokopi. Lah dari mana dapat fotokopinya kalau tidak ada aslinya? Cocok. Kempel ini buat jadi pelihara tuh, Mas. Paras ya. Ya enggak gitulah, kan bisa aja baru kelas 2 awal keluar sekolah punya teman di sekolah, enggak punya ijazah asli. Jan pekok, bagi jan pekok. Baik, paham ora apa saya tak maksud ini? Gini loh, orang bisa sekolah SMP itu karena dia selesai SD. Orang bisa sekolah SMA itu karena dia selesai SMP. Selesai dari SMP dia pasti punya ijazah, barulah dia daftar ke SMA. Jadi dia kan punya, Pak Jokowi itu punya teman SD, punya teman SMP, punya teman SMA. Berarti sudah dilewati, SD terlewati, makanya punya teman, lalu bisa SMP. Paham ora toh? Ada. Aduh, kaku weteng gocah. Ya, itulah ya ledekan daripada pria ini terkait dengan Ahmad Kosinudin. Sepertinya bahwa pria ini juga kemudian geram dengan narasi-narasi yang terus-menerus dibangun oleh Ahmad Kosinudin ya. Setiap di sesi-sesi baik sebelum persidangan maupun selesai persidangan. Bahkan di sesi-sesi lain dia terus-menerus membangun tentang ijazah palsu ini. Sebuah logika yang hendak ya digiring kepada publik bahwa memang Pak Jokowi itu diduga tidak memiliki ijazah palsu karena tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya itu. Tetapi oleh pria ini disebut bahwa kenapa dia tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi, termasuk dirinya dan termasuk kita semua. Karena memang pada saat menerima ijazah itu ketika tamat, ya bukan temannya yang terima, ya bukan tetangga yang terima, bukan sekampungnya yang terima, tapi yang terima itu adalah siapa? Itu wali murid ya, bersama ya murid itu sendiri. Dan tentu kita ini sama-sama menerima, tetapi tidak saling melihat karena kita sama-sama menerima ijazah pada saat kita tamat. Jadi benar juga logikanya ini pria ini. Dan itu bukan berarti bahwa ketika fotokopinya yang ditampilkan, bukan berarti ijazah aslinya tidak ada. Ya, karena tidak mungkin ada fotokopi jika tidak ada asli. Kalaupun toh asli tidak ada, ya bisa saja itu terjadi ketika misalnya pernah ada musibah, misalnya banjir atau kehilangan, misalkan itu lumrah terjadi, itu logis, misalnya hilang, tercecer dan sebagainya. Tetapi dengan adanya fotokopi itu menjadi tanda bahwa ada asli, kan bisa dilacak itu nomornya, itu nomor fotokopinya itu ijazah. Dan dari berbagai kesaksian ya, banyak teman-teman Pak Jokowi yang hadir membawa ijazah aslinya, mencocokkan penulisannya ya kan, stempelnya siapa yang bertanda tangan sama semua. Artinya sudah clear ini barang ya. Dan betul pria ini, saya sepakat dengan pria ini yang kemudian ya membangun logika rasional kepada publik ya, agar publik tidak tergiring lagi dengan logika-logika yang dibangun oleh para kuasa-kuasa hukum, khususnya ini si Ahmad Kosinudin yang terus-menerus berkuar-kuar ijazah palsu sampai hari ini. Itu masih diduga karena Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya, atau datang atau mengutus orang untuk kemudian membawa ke pengadilan. Itu yang terus-menerus dia gaungkan di publik. Tetapi dia pun kemudian menjadi terkenal
dan dikomentari oleh banyak warganet. Kita juga menunggu seperti apa komentar warganet terkait dengan Ahmad Kosenuddin ini yang terus-menerus saja menarasikan ijazah palsu itu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.